Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Oh ya, bagaimana rencana kamu selanjutnya, Ar? Tanya Adi kepada Arya. Arya akan tinggal di apartemen, Pak, jawab Arya pasti. Yah, jangan dong Bang, Bian kesepian lagi dong. Keluh Bian tak rela. Baru juga sebulan dapat teman baru di rumah, udah mau dibawa kabur lagi aja, ucap Bian kesal. Mas Bian ikut aja tinggal di apartemen Mas Arya, ucap Jenar dengan polos. Enggak, kata Arya tegas sambil memberikan tatapan tajam ke arah Jenar. Emang kenapa sih Mas? Apa rumah Mas Arya kecil ya? Jadi nggak muat lagi kalau kita ajak Mas Bian? Tanya Jenar polos. Namun Arya memilih diam. Tinggal di apartemen itu nggak enak, Nar. Sepi. Apalagi di sana kamu nanti sendiri pas ditinggal kerja. Ucap Bian menakut-nakuti Jenar. Bian tahu kalau Jenar itu seorang penakut. Jenar menelan salivannya dengan susah saat dengar kata sendiri. Benarkah Mas? Tanya Jenar kepada Arya. Namun Arya hanya cuek, membuat Jenar mengerucutkan bibirnya sebal. Jenar dan Arya sudah sampai di kediaman Pranata. Rumah besar, mewah, nan megah itu kini bukan lagi rumah majikannya. Namun rumah mertuanya. Jenar merasa seperti mimpi kala mengingat statusnya yang kini tengah menjadi seorang istri. Turun dari mobil, Arya dan Jenar langsung masuk ke dalam rumah. Arya langsung masuk ke dalam kamarnya yang terletak di lantai 2, sedangkan Jenar kembali ke kamar yang ia dulu tempati sewaktu menjadi pembantu di sana. Arya merebahkan tubuhnya di ranjang king size-nya. Matanya menatap ke arah langit-langit dan pikirannya kembali melayang, mengingat pengkhianatan kekasih dan sahabatnya sendiri. Sesaat kemudian, Arya teringat akan sesuatu yang sepertinya ia lupakan. Kayak ada yang aneh, tapi apa ya? Tanya Arya pada dirinya sendiri. Ia mengamati seluruh isi kamarnya, namun tidak ada yang berubah dari kamarnya. Lalu, apa yang aneh? Pikirnya. Ah, sudahlah, ucap Arya lalu kembali memejamkan matanya untuk tidur siang. Sementara di kamar, Jenar tengah bahagia karena menerima handphone baru dari Bian. Jenar sibuk mengotak-atik handphone barunya, dari mengecek kamera dan aplikasi-aplikasi lainnya. HP ini sudah diisi dengan aplikasi-aplikasi yang sekiranya Jenar pasti akan membutuhkannya. Bian memang paling mengerti Jenar. Flashback on. Sebelum pulang ke rumah, Bian memberikan sebuah paper bag berwarna pink kepada Jenar. Jenar kan tidak sedang ulang tahun, Mas, kata Jenar bingung. Emang siapa yang bilang lo ulang tahun? Tanya Bian sambil terkekeh. Terus ini kenapa ngasih Jenar kado segala? Tanya Jenar setelah membuka paper bag tersebut dan menemukan sebuah kotak yang sudah dibungkus rapi dengan pita. Kemarin kan gue udah janji mau ngasih lo kado sebagai ucapan selamat atas kelulusan lo dan juga karena dapat nilai terbaik, ucap Bian. Ini apaan Mas isinya? Tanya Jenar dengan mengocok kotak itu. Lumayan berat juga ya, ucap Jenar lagi. Bukan batu kan Mas? Tanya Jenar polos membuat Bian tertawa. Ya kali Nar, gua ngasih lo batu. Meskipun gua belum kerja, tapi gua punya duit Nar buat beli hadiah lo. Masa iya gua ngasih batu? Ucap Bian pura-pura kesal. Padahal dia sedang menahan tawanya. Bukan begitu Mas, habisnya berat begini, apaan coba? Kata Jenar yang masih bingung menebak-nebak isi kotak yang diberikan Bian. Buka dong biar tahu apa isinya, kata Bian memberi saran. Boleh dibuka sekarang? Tanya Jenar membuat Bian berpikir sejenak. Bolehlah, silakan dibuka Tuan Putri, ucap Bian membuat Jenar terkekeh. Jenar segera membuka kotak itu, namun belum sempat terbuka, suara Arya yang menyuruhnya segera masuk mobil mengejutkan mereka berdua. Dengan terpaksa, Jenar menunda unboxing kado dari Bian. Ya udah deh, nanti aja kalau di rumah, ucap Jenar lalu kembali memasukkan kotak itu ke dalam paper bag. Ya udah, buka aja. Nanti waktu di rumah, gue mau langsung cabut ke kampus. Sana gih, susul Bang Arya sebelum dia ngamuk,
Ucap Bian kembali mengingatkan Jenar tentang wajah Arya yang menyeramkan saat marah. Secepat kilat, Jenar segera berlari menghampiri Arya yang sudah berada dalam mobil. Dengan nafas terengah-engah, Jenar langsung mendudukkan dirinya di kursi depan dekat supir. Arya tak mempermasalahkannya. Dia hanya cuek dan fokus ke handphonenya lagi. Namun matanya tak sengaja melihat paper bag yang dibawa oleh Jenar. "Apa itu?" tanya Arya pada akhirnya. "Oh, ini hadiah dari Mas Bian," jawab Jenar dengan senyuman. "Hadiah apaan?" tanya Arya lagi. "Nggak tahu isinya apaan. Tadi mau dibuka, ada suara petasan. Akhirnya nggak jadi dibuka. Ini hadiah untuk kelulusan Jenar," ucap Jenar dengan senang. "Petasan?" tanya Arya memicingkan matanya. "Iya, petasan," ucap Jenar mencibir. "Oh," kata Arya singkat, lalu kembali fokus dengan handphonenya. Flashback off. Makan malam telah tiba, semua sudah berkumpul di meja makan. Namun Tamara merasa seperti ada yang kurang. Setelah ia pikir-pikir, ternyata Jenar tidak ada di antara mereka di meja itu. Tamara memperhatikan anak keduanya dengan intens. "Di mana istri kamu, Ar?" tanya Tamara dengan penuh selidik sehingga membuat Arya yang sedang makan tersedak. Bian yang berada di sebelah Arya segera memberikan air minum untuk Arya. Setelah tenang, Arya kembali mengingat. Kembali sebelum ia terlelap tadi siang, ia menyadari seperti ada yang kurang saat ia masuk ke dalam kamar. Dan sekarang ia baru mengingatnya berkat sang mama. "Sial, bagaimana bisa aku melupakan bocah itu?" gerutu Arya dalam hati. "Arya, di mana istri kamu?" tanya Tamara lagi, karena tidak juga mendapatkan jawaban dari Arya. "Apakah dia kelelahan?" ucap Tamara sambil tersenyum. Kini gantian Bian yang tersedak mendengar ucapan Tamara. "Kamu ini, Bi, makan aja bisa tersedak begitu," omel Tamara kepada anak bungsunya sambil memberikan air minum. "Lagi pertanyaan Mama begitu. Mama jangan lupa, di sini masih ada 2 orang yang masih di bawah umur," kesal Bian. "Di bawah umur, cuma Aiden yang masih di bawah umur. Kamu itu udah dewasa, udah waktunya nikah juga," oceh Tamara seakan lupa dengan keberadaan menantunya, karena Arya belum juga menjawab pertanyaan sang mama. Ya, karena memang Arya juga tak tahu di mana istrinya. "Enak aja tua, umur Bian itu masih 21 tahun, masih di bawah umur untuk ukuran lelaki menikah," kata Bian ketus. "Emang ukuran kamu belum gede?" tanya Tamara. "Wah, padahal dulu papa kamu menikah dengan mama saja umur 21 tahun, dan udah gede loh kalau bangun," ucap Tamara lagi. Kini membuat Adi tersedak dan langsung membulatkan matanya. Tamara segera memberikan air kepada suaminya sambil menggelengkan kepalanya. "Dim, kamu gak ikut tersedak juga, kayak kedua adikmu dan juga papamu," ucap Tamara sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Heran deh, kenapa pada tersedak semuanya sih? Mau pada lomba?" ucapnya lagi tanpa sadar diri bahwa suami dan anaknya tersedak karena ulah ucapan mulut manisnya. "Ya, Mama, apa-apaan sih? Malah bahas yang nyasar kemana-mana," kesal Bian karena sang mama mulai tidak wajar. "Apa?" kata Tamara polos. "Emang Mama nyasar kemana? Orang Mama masih di sini kok, dan Mama juga berbicara fakta," kata Tamara santai. Bi, umur kamu udah segitu, tapi belum gede juga. Jangan-jangan." Tamara tidak meneruskan ucapannya karena Bian segera memotongnya. "Bian sudah selesai, dan satu yang perlu Mama ingat, Bian normal," ucap Bian kesal, lalu segera melangkah meninggalkan meja makan. Bian bersyukur Jenar tidak ikut makan malam karena kalau ada Jenar bisa mati kutu Bian. Belum lagi Jenar yang polosnya na'udzubillah. Pasti percakapan dengan sang mama akan lebih mendetail lagi. Dan untungnya sang keponakannya itu tidak banyak bertanya atau berkata. Bian membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Dia kesal sekesal-kesalnya dengan sang mama. Bisa-bisanya membahas tentang hal sesensitif itu. "Mama kenapa bahas begitu sih? Tuh anak bungsumu marah kan?"
omel Adi kepada sang istri. Apaan sih, Pah? Biarinlah. Lagian dia juga udah gede ini. Pacar aja banyak, tapi nggak pernah ada yang dikenalin ke mama. Tamara kesal karena banyak mendengar dari teman-teman arisannya bahwa anak bungsunya ini playboy dan memiliki banyak pacar, namun tidak ada satupun yang pernah ia bawa pulang ke rumah.